bukan soal agama, ini hanya soal tanah semata. Siapa yang tak ingin merdeka? Jet tempur di ketapel dan bom-bom hari-hari. Orang pamer kuasa atas nama apa saja. Intifada. Bertani, cocok tanam padi sama cabai itu, terong. Lahan pertanian Bapak ada di mana, Pak? Ada di lokasi Ocim katanya, tapi saya nggak tahu. Tapi kan bekas galiannya gitu. Udah nggak digali lagi, mungkin saya digarap. Udah berapa tahun Pak selama ini bebas lewat masyarakat untuk ke lahan-lahan pertaniannya Pak? Dari pertama produksi ini Pak, belum ada larangan sampai, tapi baru-baru sekarang ini. Sekarang kita lihat PT Holcim telah menutup pintu tambang, ya. Kemudian petani sudah tidak dibebaskan lewat membawa kendaraan. Ya, betul. Apa pendapat Bapak? Ya mungkin kesulitan Pak. Kesulitannya kan tani kadang-kadang butuh gemuk, harus bawa gemuk. Hasil tani mungkin kan tahu padi, tahu apa kan harus bawa pakai kendaraan. Kalau bawa motor kan beberapa balik gitu. Kalau ditutup seperti sekarang, kalau ada kebutuhan pertanian atau membawa hasil panen, diangkut pakai apa? Ya mungkin saya mohon jangan ditutup Pak. Mohon jangan ditutup gitu. Maunya dengan ditutup seperti ini, sekarang petani kalau bawa hasil pertanian atau membawa barang-barang pertanian keluar dan ke dalam lokasi pertanian, pakai apa? Ya mungkin dipikul, harus pikul Pak. Yang tenaganya masih ada. Kalau seperti saya tenaganya udah nggak kuat, gimana lagi? Berapa jauh Pak lokasi pertanian masyarakat dari pintu gerbang yang dilarang Holcim untuk lewat sekarang ini Pak? Ada yang 1 kilo, ada yang lebih dari 1 kilo Pak. Apa harapan Bapak kepada PT Holcim Pak? Harapan Bapak PT Holcim ada kebijakan sama masyarakat, walaupun tidak bisa lewat sini, jalan sini, harus ada jalan yang lain lah, gitu Pak. Minimal dicarikan solusinya Pak ya? Iya, jangan sampai ditutup tapi jalan keluar yang lain nggak ada gitu. Sebelum PT Holcim menutup pintu gerbang ini Pak, adakah sebelumnya Holcim melakukan sosialisasi kepada petani Pak? Sama sekali tidak ada Pak, belum. Hanya bentuk pengumuman tertulis ini Pak? Iya betul. Sudah berapa lama Pak pengumuman itu dipasang Pak? Dari kemarin. Belum Saya lihat dari kemarin mulai panen. Belum ada 1 minggu Pak? Belum ada. Kalau pemerintah desa Pak, sudah tahu belum kalau ini ditutup? Dan masyarakatnya keberatan? Saya kasih tahu kepala desa, katanya belum ada, sama sekali belum ada pemberitahuan ke desa juga dari pihak Holcim. Jadi pihak Holcim sama sekali juga belum memberitahu pemerintah desanya? Kemarin saya tanya sama kepala desa, belum ada. Keberatan Pak kalau jalan ini ditutup dan petani dilarang bawa kendaraan? Keberatan Pak, terus aku udah mikul lagi tuh, nggak kuat, pengen bebas saya. Tapi kalau diterapkan peraturan untuk keselamatan, Bapak siap patuh? Siap, keselamatan Pak. Jadi mau datang mambung ya Pak? Embung. Bapak yang gila nyawa di dia Pak? Gila. Kita kena 7 tahun. 7 tahun di dia Pak? Oh, mana ini kan habis selama 7 tahun ya? Tahun Pak? Sekarang ada penutupan, merasa keberatan karena akses lalu lintasnya untuk aktivitas petani itu jadi terhambat, karena apalagi yang jaraknya jauh. Kalau petani dilarang bawa kendaraannya Pak, sepeda atau motor Pak, bagaimana petani membawa hasil pertanian? Sebelum area itu tertutup, selama ini kita bebas, petani itu keluar masuk membawa kendaraan bermotor. Sekarang menjadi tutup, jadi petani itu merasa keberatan karena untuk membawa hasil pertanian ataupun pupuk, apalah itu yang bebannya berat, merasa tertekan gitu petani. Sebagian areal tambang ini kan memang areal berbahaya Pak. Iya. Nah kemudian kalau petani diberikan izin untuk keluar masuk lahan itu dan Holcim membuat aturan untuk keselamatan petani Pak, kira-kira petani bisa nggak Pak mematuhi itu Pak? Saya rasa bisa Pak. Kalaupun emang syarat-syarat itu
tidak terlalu membebani petani itu sendiri. Cukong-cukong senjata, pesta-pesta, tari perut gahwa dan sisa, di bawah purnama padang pasir yang anyir. Apa tanggapan Bapak dengan ditutupnya pintu tambang Holcim untuk kegiatan petani, Pak? Untuk lokasi yang ditutup saya belum tahu. Kemudian tanggapan saya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan tambang, biasanya bila mana ada yang diamankan itu berkaitan dengan safety, berkaitan dengan keamanan. Mungkin Holcim menutup karena lokasinya tidak aman untuk masyarakat, makanya mereka melakukan penutupan. Berkenaan dengan bahwa Holcim ini dianggap masyarakat tidak mensosialisasikan terlebih dahulu, Pak, atau Holcim lebih jauh tidak memberikan satu solusi, Pak. Artinya di dalam ini kan masih ada petani yang berkegiatan bertani. Artinya di sini juga ada satu aktivitas ekonomi masyarakat, Pak. Apa tanggapan Bapak terhadap hal itu? Ini kalau yang namanya apa tadi berkaitan dengan kegiatan masyarakat pun menyadari kan di sana bahwa mereka beraktivitas di lokasi yang memang bukan milik masyarakat ya. Ya, betul, Pak. Nah itu tentunya ada hal-hal yang perlu diketahui, situasi kondisi lapangannya seperti apa, Pak ya. Makanya kalau tidak mensosialisasikan mungkin saya juga belum begitu tahu gitu ya. Tapi masa sih perusahaan sebesar Holcim kalau ada kegiatan tidak mensosialisasikan, pasti setidak-tidaknya dari awal pasti diberitahukan ke masyarakat. Saya sendiri untuk pokok masalahnya ini belum begitu jelas, belum begitu paham. Apa harapan Bapak ke depan antara PT Holcim dengan masyarakat Nambo yang masih punya kegiatan bertani di lokasi itu, Pak? Ya, kalau harapan saya sih komunikasi jalinan bisa berjalan baik seperti yang kemarin-kemarin. Yang saya tahu komunikasi antara PT Holcim melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, itu kan ada 9 desa di Kecamatan Kelapa Nunggal, ada 3 desa masuk ring 1 atau ring inti, ini Desa Nambo, Desa Kelapa Nunggal, dan Desa Kembang Kuning. Kemudian ada ring 2-nya Desa Bantarjati, Cikahuripan, dan Lulut. Kemudian ring 3-nya Lewi Karet, Tiga Mukti, dan Desa Bojo. Nah ini tentunya komunikasi yang sudah terjalin, komunikasi yang baik ini tentunya jangan sampai terganggu oleh informasi-informasi atau komunikasi yang kurang jelas dari sebagian masyarakat. Satu lagi, Pak, petani berharap dilakukan komunikasi dua arah yang menyambung, Pak. Artinya petani juga berharap masih ada musyawarah dengan masyarakat. Nah, bagaimana dengan pihak kecamatan dan desa sendiri, Pak? Apakah kemudian bersedia memfasilitasi masyarakat untuk bermusyawarah dengan pihak Holcim kalau memang ini masih memungkinkan, Pak? Tentunya musyawarah atau komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat ini kan penting, dan ini sudah dijalankan melalui Komrel, Communication Relation di PT Holcim. Itu terlihat komunikasi mereka dengan masyarakat jalan gitu ya. Apalagi fasilitasi oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa ya sekarang baik gitu, nggak ada masalah apa-apa di lapangan mah. Yang sepengetahuan saya nggak tahu ada masalah gini, tahu-tahu ada rombongan gini, seolah-olah di Kecamatan Kelapa Nunggal ini ada masalah yang sangat besar, seolah-olah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bertanya pada bangsa-bangsa yang bego, tak ada gunanya percuma. Yang diketahui masyarakat sebenarnya pemerintah desanya udah tahu belum sih, Pak? Semalam sudah saya cross check ke Pak Lurah, belum tahu katanya, Pak. Kepala desa belum tahu sama sekali kalau di sini ditutup. Belum ada pemberitahuan.
Sosialisasi yang sudah dilakukan Holcim 3 bulan ini, masyarakat udah dengar belum, Pak? Saya nggak pernah dengar. Kalau menurut saya sih gini, Pak. Alangkah lebih baiknya kalau dari pihak Holcim itu sosialisasi dulu ke masyarakat lah. Tanya plus minusnya. Tanya plus minusnya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti timbul konflik di kemudian hari. Mungkin itu dulu, Pak. Bagi yang ingin merdeka,